Pekanbaru belajar tatap muka ke sekolah. 4 ASN Diskominfo Riau positif corona, kantor ditutup sementara. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nurwalidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan memberikan informasi menarik dan teraktual mengenai Provinsi Riau. Baik saudara, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memastikan bahwa pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 akan segera dimulai. Hal ini ditegaskan PLT Kadisdik Pekanbaru Ismardi Ilyas. Setelah sekian lama melaksanakan pembelajaran secara daring atau luring, seluruh sekolah di Pekanbaru akan bersiap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini akan dilakukan dengan metode belajar penuh selama 2 jam dan waktunya sekali dalam seminggu. Menurut PLT Kadisdik Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas, permohonan untuk memulai pembelajaran tatap muka sudah disampaikan kepada Wali Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu. Namun kondisi waktu itu belum memungkinkan. Sekarang kondisi Pekanbaru mulai membaik dan kita akan memulai pembelajaran tatap muka. Formulanya sederhana dulu, yakni siswa hanya belajar tatap muka sekali seminggu dan waktu pembelajaran hanya 2 jam. Namun kedepannya bisa saja 2 kali seminggu jika penerapan pembelajaran tatap muka ini membaik. Sementara itu jumlah siswa dibagi menjadi 2, yang masuk hari Senin separuh dan separuhnya lagi masuk pada hari Kamis. Kita sudah siapkan SOP dan kita sudah menyurati kementerian. Kementerian secara nasional sudah mengeluarkan edaran. Inti edaran itu adalah zona hijau, zona kuning itu boleh dibuka. Tentu dengan aturan-aturan yang ketat sekali dan sesuai dengan SOP prosedur COVID-19. Hari ini kita akan masukkan surat ke Wali Kota untuk menindaklanjuti itu. Karena dari peta nasional yang kami lihat kita kuning. Kami akan mengajukan ini ke Wali Kota, baik selaku Wali Kota maupun selaku Ketua Gugus Tugas. Nanti kalau Wali Kota mengizinkan, maka kita sudah siapkan semuanya. Ya. Kita akan lakukan nanti pembelajaran 1 kali dalam 1 minggu, dan itu bagi satu anak 1 kali 1 minggu. Lalu kita juga akan melakukan SOP yang sangat ketat sekali. Sebelum masuk, kita akan lakukan rapid kepada anak itu, memastikan mereka itu tidak reaktif. Ya, lalu mereka tetap pakai masker. Ya, kemudian kita akan pisahkan nanti tempat masuk dan tempat keluar mereka itu, agar nanti mereka tidak dan di dalam kelas mereka hanya paling lama 2 jam. Gunanya apa? Hanya untuk mengkomunikasikan dan memberikan tugas kepada anak oleh guru, terutama pelajaran-pelajaran yang sulit dipahami kalau hanya dikonsultasikan dengan orang tua. Itu saja, 2 jam mereka sudah keluar kembali dan tidak ada keluar main. Tidak ada keluar main dan mereka hanya nanti, oleh karena itu kita minta kepada orang tua berikan mereka bekal, kalau ada makanan, dan mereka boleh makan di dalam kelas. Karena di sekolah tidak akan disiapkan kantin apapun. Itu yang kita lakukan nanti. Ismardi Ilyas berharap dengan memulai perlahan pembelajaran tatap muka mampu meningkatkan daya ingat dan pengetahuan siswa yang selama ini kurang maksimal dengan pembelajaran daring. Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Diskominfo Provinsi Riau bidang persandian ditutup pasca adanya aparatur sipil negara atau ASN yang terpapar COVID-19. Untuk aktivitas kerja dilakukan secara work from home atau WFH. Beginilah suasana
Pelaksana kantor Diskominfo Provinsi Riau bidang persandian yang tutup akibat adanya 4 aparat sipil negara atau ASN di dinas tersebut yang terpapar COVID-19. Penutupan dilakukan untuk mencegah penularan terhadap pihak lainnya. Sementara aktivitas kerja dilakukan dari rumah atau work from home. Menurut Kadiskominfo Provinsi Riau, Hairul Rizky, sejak hari Rabu lalu ASN yang positif sudah tidak masuk kantor dan dilakukan isolasi dan perawatan medis. Tes swab di lingkungan kantor juga dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak lain yang terpapar. Hingga saat ini ASN di Pemprov Riau yang terpapar virus corona berjumlah 11 orang yakni dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Badan Penyelenggara Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, serta di lingkungan Setdaprov dan Biro Administrasi Pimpinan Umum. Kita ada penambahan lebih kurang 99 orang se-Provinsi Riau. Dan dari 99 orang itu memang ada lebih kurang 10-11 orang adalah ASN dan tenaga honor di beberapa OPD di Provinsi Riau. Dan mereka semuanya juga sudah dirawat di rumah sakit. Dari beberapa orang yang kami dapat informasi bahwa mereka ini ada kontak erat dengan awalnya dengan suaminya yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Riau. Jadi yang bersangkutan masuk kantor Rabu yang lalu, seminggu yang lalu. Setelah masuk kantor, kawan-kawannya melihat yang bersangkutan itu agak lemah badannya dan mual-mual. Akhirnya mereka antar pulang dan kawan-kawan yang mengantar tadi hari Rabu seminggu lalu tuh Senin swab dan hari ini keluar hasilnya, kebetulan yang berempat itu terkonfirmasi. Rizky menghimbau agar ASN dan masyarakat keseluruhan tetap menerapkan protokol kesehatan baik dalam lingkungan kerja, di tengah masyarakat maupun di rumah sehingga penularan virus corona bisa dicegah. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Pekanbaru melakukan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberadaan objek perkara perdata. Perkara perdata yang bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait gugatan penjualan sebuah ruko di Jalan Pepaya mengagendakan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan. Tergugat 2, Arbain yang memiliki ruko harus berperkara hukum setelah pekerjanya melakukan penjualan bangunan kepada pihak lain yang akhirnya melakukan gugatan. Penggugat Lindawati menyebut alasan pembelian yang dilakukan oleh penjual setelah mendapat kuasa dari tergugat 2. Pihak tergugat Arbain menyatakan tidak pernah memberikan kuasa yang pada sidang tidak pernah diperlihatkan. Majelis Hakim dalam sidang lapangan hanya melihat objek perkara, sementara untuk perdebatan terkait surat kuasa jual tidak ada diperlihatkan sebagai bahan bangunan ruko dijual. Sementara tergugat 1, notaris yang membuat akta jual beli, tengah dicari setelah kabur saat sengketa berlanjut pada proses hukum. Sidang PS, sidang lapangan, perkaranya tentang ruko. Sementara kita tadi menegaskan, meminta menanyakan apakah ada akte surat kuasa yang diberikan oleh klien kita kepada Suwarno. Ternyata jawabannya tidak ada. Jawabannya hanya mereka mengatakan bahwa kuasa menjual itu ada disebutkan di dalam akte 26. Jadi pokok dari perkara ini adalah objeknya perjanjian notaris akte nomor 26 yang dibuat tanggal 15 Maret tahun 2010 yang lalu. Dia bilang dia cuma ngecek itu lokasi aja. Dia tidak mau berdebat itu masalah perkara. Itu supaya pembuktiannya di sidang. Dia gugat sekarang, dia bilang tergugat 1 tidak ada. Udah buron, tergugat 2 kita yang dikatakan memberikan kuasa, tapi tidak bisa dibuktikan kuasanya pakai apa. Kuasanya cuma karena notaris itu ngetik
bahwa itu ada surat kuasa nomor sekian tanggal sekian. Pembuktiannya nggak ada, buktinya notaris itu juga buron. Pihak tergugat 2 yang menjadi korban berharap kasus ini diperiksa dengan baik sehingga keadilan dalam perkara ini dapat ditegakkan. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Kejaksaan Tinggi Riau menjadi sasaran aksi unjuk rasa Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Mereka mendesak Kejati mengusut tuntas dugaan korupsi perkantoran baru Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya. Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila tampak fokus mendesak pihak penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi perkantoran baru Pemko Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya. Dalam unjuk rasanya, organisasi pemuda dan mahasiswa ini meminta Kejaksaan Tinggi Riau tegas dalam penegakan hukum. Apalagi hal ini sudah dilaporkan dan menimbulkan polemik serta disangka ada kerugian negara yang ditimbulkan. Kita kawal itu, kami percaya para penegak hukum di dalam sana orang-orang yang kompeten, para sarjana hukum, master hukum. Beliau tahu bagaimana porsinya, beliau tahu bagaimana menjalankan tugasnya. Maka dari ini kami datang usut tuntas korupsi massal Kota Pekanbaru. Mereka harus ada kepastian hukum, terutama dengan melakukan pemeriksaan ke sejumlah pihak, sehingga dapat memastikan apakah perkara ini mengandung unsur korupsi atau tidak. Jadi ini merupakan aksi kedua yang dimana tuntutan kami sama untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi proyek multi-yes pemerintah Kota Pekanbaru di perkantoran Tenayan Raya, di mana di sana kami mendapatkan bukti markup sebesar 24 miliar dari pembebasan lahan 130 hektar. Yang kedua, kami ingin mendesak kepada Kejati untuk segera mempidanakan kasus video wall yang dimana udah ada tersangka dan media pun udah banyak menyebarkan bahwasanya jikalau tersangka dipidana, dia mengatakan akan menyampaikan siapa dalang-dalang di balik itu semua. Masa aksi berharap Kejati Riau tidak tebang pilih dalam penegakan hukum sehingga rasa keadilan tercipta di tengah masyarakat. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kontingen MTQ Riau tetap berlatih dengan menerapkan protokol kesehatan. dievakuasi oleh tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau. Hewan dilindungi itu dievakuasi karena tertinggal dari indukannya diakibatkan kedua kaki belakang mengalami kelumpuhan. Inilah seekor bayi beruang madu yang malang setelah dievakuasi oleh warga di Kabupaten Indragiri Hulu Riau pada Sabtu lalu. Kondisinya sangat memprihatinkan karena untuk berjalan, bayi beruang itu hanya bisa menggunakan kedua kaki depannya akibat dua kaki belakang lumpuh.
Evakuasi beruang itu dilakukan oleh petugas BBKSDA Riau setelah adanya informasi dari masyarakat seekor bayi beruang madu yang terpisah dari induknya di kawasan hutan tanam industri PT Limbala Zuardi, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tim kemudian ke lokasi dan menemukan seekor bayi beruang berusia 2 bulan dengan jenis kelamin jantan. Dari hasil pemeriksaan petugas, bayi beruang madu mengalami kelumpuhan pada kedua kaki belakang. Pada hari Minggu, bayi beruang tersebut kemudian dibawa ke klinik BBKSDA Riau dan kemudian dilakukan observasi. Dari hasil observasi oleh 2 dokter hewan BBKSDA Riau, kondisi lumpuh kaki belakang beruang sudah bawaan dari lahir karena ditemukan adanya struktur kelainan pada tulang beruang. Selain itu, kemampuan bertahan hidup beruang di alam juga sangat kecil karena beruang masih disuapkan saat makan. Dari pertimbangan tersebut, BBKSDA Riau memutuskan untuk melakukan perawatan di klinik BBKSDA Riau untuk dilakukan perawatan dan pengobatan. Hari Minggu, beruang tersebut bisa kita bawa ke klinik di sini, perawatan satwa yang bermasalah yang ada di sini. Dari hasil observasi sementara dari dokter yang menangani, dokter Rini dan dokter Danang, kondisi lumpuhnya satwa tersebut, kaki belakangnya tersebut memang bawaan dari lahir, sehingga memang ada struktur tulang atau struktur tubuh yang memang ada kelainan dalam tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan survive atau hidup bertahan di alam sangat kecil kalau tetap di alam, karena dia belum bisa makan sehingga masih harus disuapin, harus minum air madu atau susu dan seterusnya. Sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami dari Balai Besar KSDA Riau memutuskan untuk melakukan perawatan ini di klinik kami di kantor Balai Besar KSDA Riau untuk dilakukan perawatan dan pengobatan semaksimal yang bisa kita lakukan. Moga-moga dengan dirawat secara intens, beruang bisa lebih sehat lagi, bisa kita harapkan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Ini dievakuasi dari mana, Pak? Di daerah PT Lazuardi ya, kalau tidak salah. Limbah Lazuardi di wilayahnya mana? Inhu, Indragiri. Yeah, dari wilayah Inhu, kemudian kita bawa ke Rengat, artinya lebih dekat ke Rengat Inhu. Berarti dia ditinggalkan induknya gitu? Kemungkinan besar dia ditinggal dari rombongan induknya karena dia nggak bisa mengikuti pergerakan kan, karena memang dia tidak bisa berjalan cepat sehingga dia tertinggal dari induknya, kemudian ditemukan oleh tim patroli, tim masyarakat, kemudian kita rescue. Suharyono berharap kondisi bayi beruang bisa lebih baik sehingga kelestarian satwa tersebut dapat terjaga. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Menggagalkan peredaran 43 kg sabu dan 21.000 pil ekstasi yang berasal dari Malaysia. Jumlah barang bukti ini pengungkapan 3 kasus di bulan Agustus 2020. Ditres Narkoba Polda Riau kembali menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional atau pengiriman dari negara Malaysia. Para tersangka terbagi dalam 3 peranan, yakni kurir pengiriman dari Malaysia ke Dumai dan Bengkalis, kurir yang menerima di daratan, serta kurir yang menyimpan atau sebagai gudang. Menurut Direktur Narkoba Polda Riau, Kombes Polisi Suhirman, pengungkapan ini terdiri dari 3 kasus pada bulan Agustus dengan total barang bukti 43 kg sabu dan 21.704 butir pil ekstasi. Para pelaku narkoba di masing-masing kasus tidak satu jaringan, serta menggunakan komunikasi terputus dengan yang menyuruh dan menerima. Target penyebaran barang haram tersebut tidak hanya di wilayah Provinsi Riau, namun juga ke sejumlah daerah lain di luar Provinsi Riau.
Untuk menghindari penyalahgunaan dari pihak lainnya, Polda Riau langsung memusnahkan seluruh barang bukti sabu dengan cara direndam air panas dan cairan kimia, sementara pil ekstasi dengan diblender dan dicampur cairan kimia. Dari pengungkapan kasus ini, polisi bisa menyelamatkan 100.000 lebih masyarakat dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Untuk 3 kasus tersebut, tersangka yang berhasil kita amankan adalah 7 orang. Kemudian total barang bukti keseluruhan, termasuk sekarang yang akan kita musnahkan adalah untuk sabunya berjumlah 43 kilo 7,8 gram. Itu untuk sabu. Sedangkan untuk ekstasinya berjumlah 21.000 butir ditambah 704 butir. Nah, dengan kita berhasil mengamankan sabu dengan jumlah 43 kilo serta 21.000 butir ekstasi lebih, artinya pihak kepolisian bisa menyelamatkan calon pengguna, yaitu berkisar 166.000 orang lebih. Para tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Seluruh sekolah madrasah di Provinsi Riau merupakan sekolah binaan dan dalam pengawasan Kanwil Kemenak Riau. Mulai dari tingkatan madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah dipantau dalam upaya peningkatan kualitas. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi Riau Asmuni. Menurutnya jumlah madrasah di Riau mencapai ratusan dan menjadi perhatian serius untuk terus dipantau. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, di mana sistem pendidikan menggunakan sistem online baik itu daring maupun luring. Asmuni mengaku fokus utama Kanwil Kemenak Riau saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan di tengah pandemi. Diakuinya belajar secara daring memang tidak seefektif belajar secara tatap muka, namun upaya pembelajaran seperti ini terpaksa dilakukan dan harus mampu juga mencerdaskan siswa, terutama menyangkut akhlak dan agama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaannya tadi, pada masa pandemi sama nggak di madrasah dengan sekolah negeri? Sebenarnya kalau kita nyebut madrasah itu juga ada yang negeri, ada yang swasta. Hanya saja lebih banyak yang swasta daripada yang negeri. Negeri itu kita hanya ada jumlahnya di 84 dari ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah di Provinsi Riau. Jumlah total seluruh madrasah yang ada di Provinsi Riau itu pada 1864 madrasah, mulai dari RA, MI, MTS, dan MA. Terkait dengan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran mulai kemarin per periode diumumkannya terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19 itu kita serta-merta melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian selang beberapa waktu, katakan di sekitar bulan April, itu kita sudah dapat surat yang per Dirjen 2791 tentang model pembelajaran atau kurikulum pada masa darurat. Itu April 2020 kemarin sudah kita punya, dan disitulah berdasarkan itulah kita mengimplementasikan ke seluruh lembaga madrasah kita yang ada di Provinsi Riau ini terkait dengan rekayasa, saya sebut rekayasa ya, rekayasa kurikulum atau rekayasa model pembelajaran. Seperti
pemilihan jam atau waktu, kemudian model pembelajaran, ada yang daring, ada yang luring. Luring itu juga ada dengan istilah penugasan, ada yang istilah guru kunjung. Selain peningkatan mutu pendidikan, kualitas dan kesejahteraan guru madrasah juga menjadi perhatian utama Kanwil Kemenak Riau ke depannya. Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Kontingen MTQ Nasional Provinsi Riau terus berlatih untuk mencapai target. Protokol kesehatan diterapkan selama pelatihan dalam mencegah penularan COVID-19. Pelatihan kontingen MTQ Nasional Provinsi Riau terus berlatih di Quran Center Pekanbaru dengan menerapkan protokol kesehatan. Peserta dibatasi sesuai cabang yang diikuti untuk mencegah penularan virus corona. Gelaran MTQ tingkat nasional akan dilaksanakan pada bulan November 2020 di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam bersempena HUT Riau ke-63 saat ini, kontingen Riau diharapkan bisa memberikan prestasi yang membanggakan. Ditargetkan dalam mempertahankan peringkat 6 nasional seperti gelaran sebelumnya. Jumlah kontingen Riau dipersiapkan sekitar 58 orang yang direncanakan mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan di MTQ tingkat nasional. Agar peringkat yang selama ini kita pertahankan antara 5 dan 6 masih bisa kita pertahankan. Berapa cabang nanti Pak yang akan kita ikuti Pak? Kita seluruh cabang ya, dari 7 sampai 12 cabang yang musabakoh itu dapat kita ikuti. Lalu pesertanya yang kita siapkan berapa orang nih Pak? Total semuanya lebih kurang 58 orang. 58 orang nanti didampingi oleh pelatih-pelatih dan pendamping termasuk tunanetra, tahfiz, segala macam. Bagaimana pembagian pelatihan Pak? Kan sekarang lagi COVID-19 nih, seperti apa pembagiannya Pak? Makanya kita tidak lebih dari 20 orang. Setiap angkatan pelatihan ini tidak lebih dari 20 orang. Dan di kamar pun kita atur tidak lebih dari 2 orang. Jadi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Kontingen MTQ Nasional Provinsi Riau diminta tidak lengah di tengah kondisi wabah COVID-19 serta tetap berlatih maksimal. Prestasi yang baik akan menjadi kado untuk Hari Jadi Riau. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Baik saudara, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.